Assalamualaikum, salam sejahtera. Halo semua. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita untuk bab 3, aplikasi turunan. Kita sudah masuk pada subbab 3.2, terutama untuk bagian pertama, yaitu mengenai kecekungan fungsi. Ada dua jenis kecekungan fungsi, yaitu fungsi cekung ke atas dan fungsi cekung ke bawah. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini kita punya fungsi yang berwarna merah, itu bentuknya seperti mangkok menengadah ke atas, begitu ya. Nah, ini adalah fungsi yang cekung ke atas. Nah, kita perhatikan di sini kalau kita gambarkan garis singgungnya di beberapa titik. Pertama, di sebelah kiri, garis singgungnya itu miring ke kiri. Lalu misalnya di tengah-tengah sini, garis singgungnya datar. Lalu di kanan, misalnya di titik kanan ini, garis singgungnya itu miringnya ke kanan. Nah, jadi kita punya ternyata fungsi yang cekung ke atas itu kriterianya memiliki turunan fungsi yang terus membesar dari kiri ke kanan. Awalnya negatif, lalu misalnya di sini kita punya 0, lalu selanjutnya positif gitu. Jadi gradien garis singgungnya semakin membesar. Maka jika f aksen x-nya naik atau bertambah, maka fungsinya cekung ke atas. Begitu pula sebaliknya, di sini kita punya fungsi di sebelah kanan, fungsi yang seperti mangkuk tertutup ke bawah, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh fungsi yang cekung ke bawah. Nah, sama seperti tadi kita gambarkan garis singgungnya di beberapa titik. Mula-mula di sebelah kiri garis singgungnya miringnya ke kanan, lalu menjadi 0, lalu miringnya menjadi datar, lalu miringnya di sebelah kanan ini miringnya ke kiri. Begitu. Maka gradien garis singgungnya ternyata semakin mengecil ya dari kiri ke kanan. Maka kita punya, jika f aksennya turun atau berkurang, maka fungsi kita katakan cekung ke bawah. Sebagai kesimpulan dari ilustrasi tadi, misalkan fx adalah fungsi yang punya turunan di selang AB, maka fx ini disebut cekung ke atas jika f aksennya naik. F aksen naik yaitu saat turunan dari f aksen itu lebih dari 0 atau f double aksen lebih dari 0 untuk setiap x yang ada di AB. Sebaliknya, fungsi f ini cekung ke bawah jika f aksennya turun, yaitu f double aksennya kurang dari 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan definisi atau kriteria ini untuk menentukan kapan fungsi cekung ke atas dan kapan fungsi cekung ke bawah. Nah, sebagai ilustrasi kembali, di sini kita punya fungsi sebagai berikut. Kita perhatikan di selang CD, fungsinya itu memiliki gradien garis singgung yang terus membesar, sehingga f double aksennya lebih dari 0, ya. Maka fungsi di sini cekung ke atas. Sedangkan di selang DE, itu fungsi memiliki gradien garis singgung yang terus mengecil, sehingga f double aksennya kurang dari 0. Di sini kita punya fungsinya cekung ke bawah. Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan selang kecekungan fungsi, yaitu kapan fungsi cekung ke atas dan kapan fungsi cekung ke bawah, itu yang pertama kita cari terlebih dahulu f double aksennya, lalu tentukan titik-titik saat f double aksen ini bernilai 0 atau saat f double aksen ini tidak terdefinisi. Kemudian kita plot titik-titik tersebut pada garis bilangan sehingga terbentuk beberapa selang atau interval. Lalu yang terakhir kita cek tanda f double aksen ini untuk setiap selang. Lalu kita simpulkan, kalau f double aksennya lebih dari 0, maka pada selang tersebut fx itu cekung ke atas. Sebaliknya, jika f double aksen ini kurang dari 0, maka pada selang tersebut f-nya cekung ke bawah. Sebagai contoh, tentukan selang kecekungan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 6 dikurang 5x pangkat 4 ditambah 7x min 3. Nah, berarti di sini kita diminta mencari di selang mana fungsi cekung ke atas dan di selang mana fungsi cekung ke bawah. Untuk menjawabnya, pertama kita cari f aksen x-nya, turunan pertamanya, lalu kemudian turunan keduanya. Lalu kita cari kapan turunan kedua ini bernilai 0. Nah, kita faktorkan, ternyata turunan kedua ini akan bernilai 0 untuk x-nya itu 0, kemudian x-nya min 1
atau F-nya 1. Dan sebagai catatan, F double aksen ini, turunan kedua ini, karena merupakan fungsi polinom, maka dia selalu terdefinisi untuk semua bilangan real. Nah, lalu kita plot ketiga titik ini, min 1, 0, dan 1 pada garis bilangan real. Lalu kita cek nilai atau tanda bagi F double aksen pada setiap selang. Misalnya di selang pertama kita ambil bilangan minus 2, kita cek nilai turunan kedua di titik itu, ternyata nilainya positif, maka kita simpulkan, ya, kita beri gambar di sini tanda plus artinya turunan keduanya positif, lalu kita beri gambar cekung ke atas seperti ini. Begitu pula untuk selang selanjutnya, kita ambil minus setengah, kita cek turunan keduanya ternyata bernilai negatif. Lalu selang ketiga kita ambil bilangan setengah, kita cek ternyata turunan keduanya juga negatif, dan selang yang terakhir kita ambil bilangan 2 ternyata positif, ya. Maka kita simpulkan bahwa fungsi ini cekung ke atas di selang min tahingga sampai min 1 dan juga di selang 1 sampai tahingga. Dan kemudian cekung ke bawah itu di selang min 1 sampai 0 dan di selang 0 sampai 1. Sampai di sini dulu pembahasan untuk bagian 1 ini. Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Tetap semangat belajar.